pengurus IKMAS, dan seluruh alumni, simpatisan, serta seluruh yang mengikuti melalui Zoom meeting ini, hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua melalui media ini, kita melanjutkan kajian Ratibul Haddad yang sudah digagas secara offline di awal dulu. Saya ingat teman-teman IKMAS memulainya di musola ya, salah satu tokoh masyarakat, dan itu awal yang sangat mengesankan. Beberapa bulan sebelum pandemi, dan di musim pandemi ini kita 2 kali melalui media Zoom. Semoga tidak mengurangi nilai, makna, dan harapan pahala yang kita rindukan bersama. Kita lanjutkan materi kajian tentang Ratibul Haddad. Suatu amalan, jika itu terbukti dan mendapatkan testimoni dari berbagai kalangan, maka amalan tersebut menjadi recommended seperti obat yang mujarrab, dalam makna teruji dan ampuh. Maka proses tajrubah atau uji coba menjadi tolak ukur bahwa obat tersebut benar-benar memiliki khasiat yang bermanfaat. Demikian pula dengan wirid, ratib, zikir, atau amalan apapun akan semakin memiliki nilai keampuhan jika mendapatkan testimoni dan direkomendasikan oleh berbagai kalangan. Di antara yang disebutkan dalam Syarah Ratibul Haddad yang disusun oleh Al-Habib Al-Allamah Alawi bin Ahmad Ibn Al-Hasan Ibni Abdillah Ibni Alawi Al-Haddad Ba'alawi, berarti beliau adalah cicit dari Sahibur Ratib. Al-Hasan Ibni Abdillah, ini adalah putra dari Sahibur Ratib. Kemudian Ahmad Ibn Al-Hasan berarti cucu. Dan penulis syarah Ratibul Haddad adalah Alawi bin Ahmad Ibn Al-Hasan Ibni Abdillah Ibni Alawi Al-Haddad. Catatan beliau, wa karamatu Sayyidina Abdillah, dan berbagai karamah Sayyidina Abdillah Sahibur Ratib, wa khawariqu adatihi kathiratun jiddan, dan khawariqul adah, sesuatu peristiwa yang metafisika, di luar kebiasaan, supranatural. Kathiratun jiddan, banyak sekali. La yumkinu hasruha, tidak mungkin dihitung. Tetapi di sini sebagian diriwayatkan yang berhubungan dengan manfaat membaca ratib ini. Beliau Sahibur
Syarah Ratibul Haddad meriwayatkan dari ayahandanya Al-Habib Ahmad. Beliau menukil dari Syekh Ahmad Ibn Abdul Karim Asy-Syajjar Al-Ahsa'i dari kitab beliau yang ditulis Tathbitul Fuad. Satu ketika pada musim haji,
sebelum baca Rotibul Haddad. Tiba-tiba melihat dalam kondisi seperti itu dalam tidurnya, sebelum membaca Rotibul Haddad, melihat sosok yang tinggi menegur, "Kum, ikra ar-ratib." Bangun, baca Rotibul Haddad. Hari itu sadar dan kemudian membaca Rotibul Haddad. Di antaranya lagi adalah yang disampaikan oleh As-Sayyid Al-Fadil Abu Bakar Ibni Abdillah Al-Jufri, seorang penduduk yang tinggal di Siwun. Suatu ketika pada saat musim haji, beliau mengendarai transportasi laut. Di saat mendekati pelabuhan, tiba-tiba ada semacam gangguan cuaca laut. Akhirnya pada saat kondisi semacam itu, beliau terdampar di suatu daratan ya, dan kehausan pada saat ingin minum dari wadah air minum, girbah, yang semula berinspirasi untuk mengumpulkan seluruh wadah air girbah itu yang berisi air asin, tidak bisa diminum. Lalu dibaca bersama-sama Rotibul Haddad. Kumpul bersama, wadah air itu dibacakan Rotibul Haddad. Ketika selesai, apa yang terjadi pada saat diminum? Subhanallah, terjadilah keajaiban. Sehingga semuanya senang, bahagia, dan pada akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji selamat sampai tujuan. Semua ini bukan berarti bermaksud baca Rotibul Haddad untuk tujuan pribadi, untuk tujuan tertentu. Tetapi dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang terdesak, dan orang tersebut sudah rutin, dia muadhab, mulazamah, continue, istiqomah membaca Rotibul Haddad, Allah berikan satu ma'unah atau karomah yang terjadi dari berkah pembacaan Rotibul Haddad. Dan salah satu syarat rahasia keberkahan Rotibul Haddad adalah tujuan membacanya jangan untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana dengan wasiat Kiai As'ad yang salah satu isi Recording stopped. Recording in progress.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dari berbagai peristiwa tadi, dapat kita kuatkan argumentasi tentang keberkahan karamah dari pembacaan Ratibul Haddad ini. Bukan semata dari pembacanya, tetapi dari Shahibur Ratib sendiri yang menyusun Ratib Al-Haddad ini. Dan itu terjadi hingga hari ini. Seringkali dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bagaimana karamah yang terjadi pada Kiai As'ad di Garahan, Jember, pada saat perebutan markas tentara Jepang. Semalam beliau sebelum penyerangan melakukan riyadhah pembacaan Ratibul Haddad dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kira-kira berapa kali bacaan itu. Dan keesokan harinya terjadi hal yang dahsyat luar biasa. Meja yang terbuat dari kayu jati setebal 5 cm itu bisa retak, pecah. Kekuatan mana, kekuatan apa yang bisa melakukan itu? Kalau tidak dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membuat gentar, bahkan terkencing-kencing para tentara Jepang ketika itu. Beliau Kiai As'ad memberi batas waktu 3 hari jika
tidak segera angkat kaki, maka terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada seorang alumni di Lumajang yang berdekatan dengan tempat prostitusi. Beliau tidak tahu harus berbuat apa, karena hidup merasa sendirian, tidak banyak orang yang mendukungnya untuk menolak praktek prostitusi dan perjudian, perdagangan miras. Akhirnya beliau yang berdekatan dengan lokasi tersebut membaca Ratibul Haddad. Subhanallah, beberapa lama kemudian mulai sepi. Tanpa sengaja, beliau ingin bertanya ke pemilik warung itu, kemana ini kok langganannya sepi semua? Ya itu Mas, ternyata setiap kali mendapatkan layanan dari prostitusi itu, terjadi hal yang tidak nyaman. Merasa kepanasan, merasa tidak nikmat. Ya otomatis ketika prostitusi sudah sepi pengunjung, mirasnya juga sepi, perjudiannya juga sepi. Pada akhirnya ya tutup dengan sendirinya, tanpa harus kekerasan, tanpa harus obrak-abrik, yang justru kadang-kadang menimbulkan mafsadat baru. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dilakukan dengan cara kemungkaran, akan menimbulkan mafsadat. Begitu juga seorang alumni di kepulauan, ada satu kelompok masyarakat pendatang yang membawa ajaran nyeleneh, aneh. Sholat tanpa harus dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi, cukup ingat saja. Akhirnya beliau dan beberapa masyarakat, warga setempat inisiatif baca Ratibul Haddad. Dan beberapa hari kemudian kelompok pendatang ini yang mengajarkan ajaran sesat, tidak kerasan, pulang keluar dari pulauan itu. Nah ini berarti recommended, testimoni yang dialami berbagai orang dengan bermacam peristiwa, ini juga menguatkan kita untuk istiqomah terus baca Ratibul Haddad. Dari kitab Syarah Ratibul Haddad ini, halaman 343, ada catatan penting yang perlu saya sampaikan. Beliau, sahib Syarah Ratibul Haddad, berkata, lakin man mana amin qiraati ratib sayyidina. Tetapi siapa yang tidak membaca ratib Sayyidina Al-Haddad, demikian juga wirid, ratib atau hizib kaum salihin lainnya. Artinya ada satu hal yang membuat seseorang ini enggan atau terhalang untuk baca ratib, baca wirid, dzikir. La budda an tusibahu uqubatun dhahirah. Maka pasti akan menimpa suatu musibah. Waqad juriba dzalik, itu terbukti sudah. Santri pulang ke masyarakat atau menjadi alumni, kok ya kemudian meninggalkan Ratibul Haddad atau wiritan lainnya yang sudah dia baca di pesantren, itu tanda kekalahan. Apes ya. Akan terjadi beberapa musibah-musibah selanjutnya. Musibah pertama apa? Ya tidak dapat rezeki baca Ratibul Haddad, terhalang. Seseorang bisa beribadah dengan istiqomah itu rezeki dari Allah. Ketika dia berhenti tidak baca amalan tersebut, itu musibah pertama sudah, sebelum ada musibah lainnya. Ini yang perlu menjadi perhatian ya. Jadi jangan dientengkan. Yang jarang baca ratib, lihat saja, evaluasi. Tanyakan diri sendiri, hasibu anfusakum.
Saya kenapa ya kok akhir-akhir ini ada banyak musibah, saya kenapa ya ada masalah keluarga, dengan teman, dengan perkuliahan, dengan tuan rumah kos-kosan. Ya. Tanyakan bagaimana kabar rotibnya, bagaimana wiridnya. Lebih dari itu, yang rotib ini merupakan kesunahan ketika seseorang sudah meninggalkan yang wajib. Ada satu peristiwa. Pada saat saya di Malang, ada seorang alumni cerita banyak hal tentang musibah yang dihadapi. Ya, tentang hubungannya dengan seseorang, ditinggal pergi, dikecewakan, dan semacamnya. Serta musibah-musibah lainnya yang menyusul. Lalu saya tanya, gimana wiridanya, gimana amalan di pesantren? Sudah lupa, sudah ditinggal semua. Nah ini, tanda bahwa seseorang kalah menghadapi musuh yang terus 24 jam mengawasi kita, mengintai kita. Ada 3 musuh utama. Nafsu kita sendiri, setan yang terus mengintai, dan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari mana dasar bahwa seseorang yang meninggalkan wiridnya, zikirnya itu tertimpa musibah? Ya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mengalami kesempitan, kesusahan hidup, ruwet. Ya. Kemudian ayat yang lain, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Jadi orang kalau enggak baca zikir ditemani setan. Qarinnya ya teman dekatnya setan. Wa may yu'rid an dzikri rabbih naslukhu 'adzaban sa'id. Akan mendapatkan teguran azab, itu termasuk bencana. Maka dalam kondisi semacam ini saya jadi teringat peristiwa yang dialami masyarakat suatu negeri yang oknum rezim pemerintahnya zalim, mengambil pajak secara zalim tinggi ya, dari rakyat. Kemudian tokoh masyarakat setempat mengumpulkan warganya, jamaahnya, masyarakatnya, suatu malam. Dan berinisiatif untuk baca Rotibul Haddad di masjid-masjid. Baca Rotibul Haddad di masjid-masjid. Nah, dalam susunan Rotibul Haddad ada bacaan kalimat Aslahallahu mural muslimin aswarafallahu syarral mu'din. Yang sering dibaca salah, sorrafallah. Padahal yang tepat adalah sorrafallah syarral mu'din. Allah palingkan dari keburukan orang yang mengganggu, menghalangi, menyakiti. Nah, tokoh masyarakat itu menyampaikan ke warganya, nahnu mu'dun, kita ini disakiti, kita ini dzalimi, dimintai pajak tinggi. Maka yang terjadi keajaiban apa? Ternyata dunia ini perlu terus kita bentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita dengan pembacaan Rotibul Haddad. Berikhtiar untuk terhindar dari penyakit virus corona ini dengan berbagai usaha, vaksin misalkan. Silahkan. Terapi, obat, herbal, silahkan. Itu bagian dari ikhtiar, dan ikhtiar adalah ibadah. Tetapi ikhtiar batin yang menghubungkan batin kita pada Rabbul Arsyil Azim
penentu segala hal, termasuk seseorang apakah selamat, terhindar dari penyakit atau tidak, adalah melalui wiridan, melalui zikir, melalui rotib. Salah satunya adalah rotibul hadad. Insya Allah kita akan terentas dari musibah bencana ini, dan semoga negeri ini segera pulih, kaum muslimin bisa beribadah dengan baik lagi, dan kita bisa bertemu secara langsung dalam masa-masa yang mendatang. Kami rindu kalian semua. Kita ingin bersama lagi satu majelis, sehingga terasa lebih sempurna kajian Rotibul Hadad semacam ini dengan tatap muka. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Terus istiqomah baca Rotibul Hadad, sesuaikan dengan waktu lenggang, waktu longgar, waktu senggang yang kalian miliki. Insya Allah ini akan menjadi benteng perisai zahir batin kita. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr dan doa akhir majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah dinakum wa amanatakum wa khawatim amanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amanatakum wa khawatim amanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.